hortikultura. Yang pertama, ruang lingkup teknologi pengolahan hasil hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang menunjang pemenuhan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin, mineral, protein, serat pangan, dan karbohidrat. Rata-rata konsumsi sayuran per kapita pada tahun 1993 sampai 2011 naik sebesar 1,42% per tahun. Begitu pula konsumsi per kapita buah-buahan naik sebesar 3,93% per tahun. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah: yang pertama, dengan alasan kesehatan yang didorong oleh revolusi teknologi, telekomunikasi, dan informasi, konsumsi pangan cenderung bergeser seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Seperti pada bahan pangan non-kolesterol yang menggantikan bahan pangan berkolesterol tinggi seperti produk pangan asal ternak. Kedua, bahan pangan yang berasal dari produk hortikultura semakin banyak diperdagangkan dalam bentuk olahan sehingga memiliki jangkauan pasar lebih luas, dan sejalan dengan peningkatan pendapatan akibat pertumbuhan ekonomi, maka struktur konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan pangan dengan elastisitas pendapatan relatif tinggi seperti produk hortikultural. Pada menu makanan penduduk Indonesia, jenis sayuran yang dikonsumsi secara umum dapat dibedakan atas dua kelompok sayuran, yaitu yang pertama, jenis sayuran yang berperan sebagai bumbu-bumbuan, dan yang kedua, jenis sayuran yang berperan sebagai sumber vitamin dan mineral. Pada saat panen dan pasca panen, hasil hortikultura dapat mengalami kerusakan fisik, misalnya karena tergores, sobek, memar, benturan, dan jatuh. Kerusakan fisiologis juga akan terjadi karena reaksi biokimia di dalam sel dan jaringan, sehingga terjadi perubahan-perubahan pada warna, tekstur, dan rasa. Berat bahan dapat berkurang karena penguapan air dari bahan, mikroorganisme, dan serangga yang terbawa pada saat panen atau mengkontaminasi bahan setelah panen dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat dikurangi dan ditunda dengan menerapkan cara penanganan yang baik pada saat panen dan pasca panen. Perlakuan perlindungan dan pengolahan tertentu pada hasil hortikultura adalah salah satu contoh penanganan yang baik. Misalnya, memberi bahan yang dapat mengurangi energi benturan, membuang bagian-bagian yang rusak, membersihkan dan mencuci bahan dengan air yang telah diberi desinfektan, dan menyimpan bahan pada suhu rendah, serta mengubah bentuk bahan baku menjadi lebih praktis dan efisien dalam distribusi dan konsumsi, namun tetap menjaga nilai gizi produk akhir. A. Pengertian dan fungsi teknologi pengolahan hortikultura. Hortikultura merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus, antara lain: 1. Mudah atau cepat busuk. Bila disimpan tanpa perlakuan khusus, misalnya dalam suhu rendah 4 derajat Celcius atau pelapisan lilin, karena dipanen dalam bentuk segar. Sejak panen sampai pasar memerlukan penanganan secara cermat dan efisien karena akan mempengaruhi kualitas dan harga pasar. Yang kedua, memiliki nilai estetika, jadi harus memenuhi keinginan masyarakat umum. Keadaan ini sulit karena tergantung pada cuaca, serangan hama, dan penyakit. Namun dengan biaya tambahan, kesulitan itu dapat diatasi. Yang ketiga, produksi umumnya musiman. Beberapa di antaranya tidak tersedia sepanjang tahun. 4. Memerlukan volume yang besar, menyebabkan ongkos angkut menjadi besar pula dan harga pasar yang tinggi. Yang kelima,
memiliki daerah penanaman geografi yang sangat spesifik atau menuntut agroklimat tertentu. Secara sederhana, fungsi utama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, fungsi penyedia pangan. Yang kedua, fungsi ekonomi. Yang ketiga, fungsi kesehatan. Dan yang keempat, fungsi sosial dan budaya. B. Pengelompokan tanaman hortikultura. Berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, tanaman hortikultura dibagi atas beberapa disiplin ilmu yang lebih spesifik antara lain. Yang pertama, olerikultur, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, pomologi, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman buahan. Yang ketiga, florikultur, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari pengembangan tanaman hias. Yang keempat, landscape hortikultur, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari pemanfaatan tanaman hortikultura, terutama tanaman hias dalam penataan lingkungan. Yang kelima, apiari atau apikultura, yaitu bagian dari hortikultura yang mempelajari budidaya lebah madu. Berdasarkan kegunaannya, tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi tanaman hortikultura yang dikonsumsi, yakni sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultura yang dapat dikonsumsi, yaitu tanaman hias. 1. Klasifikasi tanaman sayuran. Pada tanaman sayuran sebenarnya banyak tipe klasifikasi yang tersedia. Namun, tipe klasifikasi berikut merupakan tipe klasifikasi yang paling banyak dipakai serta yang paling mudah dimengerti. Klasifikasi berdasarkan sistematika botani dan klasifikasi berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi. A. Klasifikasi botani. Klasifikasi tanaman botani tidak diubah seperti tanaman-tanaman lain pada umumnya. Gambaran umum klasifikasi botani tanaman sayuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, divisi alga dan jamur. Yang kedua, divisi lumut dan kerakap. Yang ketiga, divisi paku-pakuan. Yang keempat, divisi tumbuhan biji. B. Klarifikasi bagian yang dikonsumsi. Yang pertama, sayur akar. Yang kedua, sayur batang. Yang ketiga, sayur daun. Yang keempat, sayur buah. 2. Klasifikasi buah-buahan secara botani. Buah dapat didefinisikan sebagai ovari matang dari suatu bunga dengan segala isinya serta bagian-bagian yang terkait erat dengan bunga tersebut. Berdasarkan jumlah ovari penyusunan, buah dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok, yaitu A. Buah sederhana berdaging atau perikard atau dinding ovari berdaging. Yang pertama, tipe beri, misalnya buah tomat atau anggur. Yang kedua, tipe pome, misalnya buah apel. Yang ketiga, tipe rupi, misalnya buah zaitun. Yang keempat, tipe hesperidium, misalnya buah jeruk. Yang kelima, tipe pepo, misalnya buah tanaman yang tergolong ke dalam famili Cucurbitaceae. B. Buah sederhana tidak berdaging atau pericard kering yang dapat digolongkan menjadi 1. Golongan dehiscent, membuka dan menyebarkan biji pada saat matang, yang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tipe legum atau polong, misalnya buah kacang-kacangan. Yang kedua, tipe polisle, misalnya buah eukaliptus.
Yang ketiga, tipe Selicoae, misalnya buah mustard. Golongan indehiscent dapat membuka dan tidak menyebarkan biji pada saat matang, yang dapat dikelompokkan lagi menjadi 1. Tipe Asni, misalnya bunga matahari. Yang kedua, tipe Caryopis, biji-bijian, misalnya buah jagung. Yang keempat, tipe Nut, misalnya buah hazel. Yang berikutnya tipe Samar, misalnya buah apel. 3. Klasifikasi tanaman hias. Tanaman hias berupa bunga untuk pot atau bunga potong, misalnya berbagai jenis anggrek, krisan, mawar, keladi, nanas hias, kembang sepatu, dan lain-lainnya. Kedua, tanaman hias tidak berbunga seperti palem kuning, pinus, bambu, lidah buaya, suklir, puring, beringin, dan lain-lain. Rumput-rumputan seperti rumput pahit, rumput manila, rumput gajah, rumput Australia, dan lain-lain. 2. Perkembangan sistem produksi tanaman hortikultura di Indonesia. Sistem produksi tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 7 sistem produksi. Sistem produksi tersebut meliputi sistem pekerangan, sistem kebun hutan campuran, sistem monokultur buah-buahan skala kecil, sistem tumpang sari, sistem perkebunan buah, sistem produk hortikultura semusim, sistem produksi insentif, dan sistem produk kultura organik. Susut sayur-sayuran dan buah-buahan. Setelah dipanen, sayur-sayuran dan buah-buahan akan mengalami susut secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang akan berdampak negatif seperti penurunan harga, yaitu susut fisik, susut mutu, dan susut gizi. 3. Mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. Pertama, mutu produk panen. Pengolahan merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama, mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain. Mutu produk hasil panen kriteria sayur-sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. 1. Secara visual, 2. Secara fisik, 3. Secara kimia, dan 4. Waktu atau umur buah. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi. Pengolahan hasil hortikultura dapat menghasilkan berbagai produk, yaitu 1. Produk hasil pengiringan, yang kedua penghalusan, yang ketiga sari atau cairan hasil ekstrak, yang keempat pemotongan, yang kelima pemotongan kimiawi, yang keenam pemanasan. Jenis-jenis pemanasan. Yang pertama, penggorengan, pemanggangan, perebusan, pengukusan, dan radiasi gelombang pendek. Pengolahan termal produk hortikultura. Bahan pangan dan bahan pangan pekat, keduanya sebagai bahan olahan lanjutan dan sebagai barang konsumsi. Sari, buah, dan sayur kering adalah produk utama yang penting secara gizi yang dapat ditemukan dalam bentuk pekat. Penguapan dan proses pengeringan pada umumnya melibatkan penanaman kalor kepada bahan pangan dan penghilangan lembab dalam bentuk uap air. Suhu pengolahan di atas suhu kamar, tetapi di bawah suhu yang digunakan untuk steril.
Sebagaimana akan ditunjukkan nanti, terdapat berbagai proses untuk menghasilkan produk kering atau produk pekat. Untuk setiap proses, ada kisaran kondisi pengolahan yang akan mempengaruhi retensi zat gizi pada produk olahan. Beberapa zat gizi larut seperti riboflavin tidak terlalu larut dalam air. Senyawa ini akan membentuk larutan jenuh dan lewat jenuh selama pengeringan dan pemekatan. Zat gizi ini mengendap, susut akan berkurang. Konsentrasi zat gizi larut minyak seperti asam lemak esensial dan vitamin bahan ajar teh. Penghasilan hortikultura 27 Eni Idayati STP MSc A, D, E, dan K sangat rendah dalam fase air pada bahan pangan karena sebagian besar zat gizi ini dijumpai dalam fase terdispersi. Konsentrasinya tidak berubah jika airnya dibuang. Gejala lain yang terjadi selama pembuangan air lebih penting. Air adalah pelarut bagi logam berat yang mengkatalis oksidasi radikal bebas pada beberapa zat gizi tak jenuh. Proses pengurangan kadar air. Yang pertama, pemekatan. Pemekatan adalah sebagian dari proses produksi sari buah pekat, bubur buah, selai, sup, dan pasta. Yang kedua, penguapan. Sejauh ini, penguapan adalah metode paling umum untuk memekatkan produk bahan pangan cair. Pada waktu air menguap dan larut menjadi lebih pekat, terjadi beberapa perubahan penting yang mempengaruhi kemudahan penguapan dan juga retensi zat gizi, yaitu A. Zat terlalu reaktif menjadi lebih pekat dan laju, perusakan kimiawi dapat meningkat. Yang kedua, titik didih cairan meningkat sedikit. Titik didih larutan 60% berat. Sukrosa adalah 3 derajat Celcius di atas titik didih air pada tekanan atmosfer. Viskositas larutan dalam meningkat dan tajam. Viskositas larutan 50% berat. Sari anggur adalah 60 cp, yaitu 40 kali lebih pekat dibandingkan air. Viskositas adalah faktor penting yang mempengaruhi kemudahan pemindahan kalor ke cair yang mendidih. Jika viskositas meningkat, cairan menjadi lebih sulit dipanaskan. Yang ketiga, pemekatan beku. Dalam proses ini cairan dibekukan dengan kondisi yang terkendali untuk menghasilkan kristal es yang besar. Kemudian es ini dipisahkan dari pekatan sisanya. Proses ini dilakukan pada suhu rendah di bawah titik beku cair. Keempat, proses membran. Penggunaan proses membran yaitu berupa osmosis balik dan ultrafiltrasi cenderung meningkat untuk pengolahan produk akhir dan pengolahan bahan. Osmosis balik adalah proses pemekatan yang bertujuan untuk membuang air, sedangkan ultrafiltrasi adalah proses pemekatan dan pemurnian. Berikutnya, dehidrasi. Kebanyakan jenis pengeringan kalor panas diberikan pada bahan pangan dan air dalam bentuk uap kemudian dibuang. Metode pemberian kalor serta pemindahan uap dan produk adalah dasar keragaman dari berbagai teknik pengeringan. Jika kalor diberikan kepada bahan pangan, suhu bahan pangan dapat meningkat atau air menguap. Penjemuran masih dianggap penting terutama untuk pembuatan kerupuk, manisan buah, dan beberapa bijian ditebarkan di bawah terik matahari. Energi yang dipancarkan matahari adalah kalor yang digunakan untuk menguapkan air. Yang pertama, pengeringan terowongan.
Jenis pengeringan terowongan adalah segolongan pengeringan yang sangat penting. Laju pengeringan berkaitan dengan kecepatan udara, penumpukan produk, suhu bola basah dan bola kering dari udara, dan ketebalan serta sifat bahan pangan lainnya. Yang kedua, pengeringan semprot. Pengeringan semprot adalah proses penting untuk susu dan produk susu kopi, telur, dan sari buah. Pengeringan semprot cairan disemprotkan kepada aliran udara panas. Yang ketiga, pengeringan beku. Pengeringan beku dapat memberikan mutu zat gizi tertinggi di antara semua proses pengeringan. 5. Pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. Proses pembekuan perlakuan dilakukan dengan benar. Metode ini dianggap yang terbaik dalam pengawetan jangka panjang. Pengawetan beku sangat beragam bergantung pada bahan pangan, kemasan, dan kondisi pengolahan dan penyimpanan. Susut zat gizi dapat disebabkan oleh pemisahan ragi, misalnya pengupasan dan pemotongan selama masa pembekuan atau penetasan pada waktu pencairan. Satu, pengaruh zat gizi selama pengukusan dan pendinginan. Vitamin larut air dan kebanyakan mineral susu lebih sedikit selama pengukusan. Selama pengukusan, air terjadi jika produk yang dikukus mempunyai nisbah permukaan terhadap volume yang besar, dan jika pengukusan uap diikuti dengan metode pendinginan yang tak menggunakan air cair, misalnya pendinginan udara. Salah satu tujuan pengukusan adalah agar produk lebih tahan terhadap susut vitamin selama penyimpanan beku. Pengaruh utama sesungguhnya adalah enzim yang dapat mengkatalis penguraian enzim. Keuntungan pengukusan dari segi pencegahan susut, vitamin C, B1, B2, dan karoten dari sayuran selama penyimpanan beku. 2. Susut zat gizi selama perlakuan pra-pendinginan. Perlakuan pra-pendinginan yang menunjukkan pengaruh buruk pada kadar zat gizi buah biasanya melibatkan penyimpanan dalam waktu panjang atau pada suhu terlalu tinggi. Pengaruh zat gizi selama pembekuan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa susut vitamin C selama pembekuan tidak berarti. Ketiga, susut zat gizi selama dan sesudah pencair kebekuan. Mengenai susut zat gizi dari buah selama pencairan kebekuan hampir tak ada, dan keterangan yang sedikit ini hanya berkaitan dengan vitamin C. Sebagaimana diduga, susut vitamin C dari sari jeruk pekat selama pencairan kebekuan tidak nyata, sedangkan kadar vitamin C dalam persik, aprikot, nektarin, dan selada buah, semua dalam sirup, tidak nyata dipengaruhi oleh metode pencairan. Waktu pencairan berkisar dari 20 menit sampai 19 jam. Susut sangat beragam bergantung pada jenis produk, varietas, ada atau tidak sirup, kadar padatan dalam sari buah, dan jenis kemasan. Kebanyakan buah konvensional, jika diolah dengan cara yang dibenarkan, mengalami susut vitamin C kurang dari 30% dari kadar awalnya selama seluruh proses pembekuan, sedangkan sari jeruk pekat hanya susut kurang dari 5%. Umumnya, susut terjadi selama penyimpanan beku. Kecilnya susut vitamin C dalam sari jeruk mungkin disebabkan oleh rendahnya pH dan rendahnya kadar oksigen produk tersebut. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kami kelompok 13. Selamat siang.